Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Mirwanto. Saya adalah dosen tetap pada Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Keimigrasian. Sebagai intro, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 4. Praktek pengawasan dan intelijen keimigrasian merupakan mata kuliah dasar yang wajib ditempuh untuk membangun kompetensi inti di bidang keimigrasian. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk memahami bagaimana sistem pengawasan dan intelijen di bidang keimigrasian, yang meliputi pengawasan di perbatasan, di wilayah kerja unit pelaksana teknis, pengelolaan informasi intelijen, penanganan isu keimigrasian yang melibatkan warga Indonesia maupun orang asing lainnya. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan analitis dan operasional, mata kuliah ini mempersiapkan lulusan untuk dapat berkarir di instansi keimigrasian, baik di unit pelaksana teknis, Direktorat Jenderal Imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi, maupun pada perwakilan imigrasi di luar negeri. Deskripsi. Mata kuliah ini berfokus pada 4 pilar utama dalam pengembangan kompetensi di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian. Konsep dasar, yaitu diharapkan para mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar dari pengawasan dan intelijen keimigrasian. Hal ini tentu mencakup konsep, definisi, ruang lingkup, dan tujuannya baik dalam konteksnya hubungannya dalam konteks keamanan nasional maupun dalam konteks teoritis maupun akademis. Yang kedua adalah relevansi. Diharapkan para mahasiswa mampu menemukan dan menghubungkan merelevansikan antara peraturan perundang-undangan dengan konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Sehingga diharapkan mahasiswa mampu mendeteksi apa yang perlu dilakukan pengawasan dan dilakukan kegiatan intelijen dan keimigrasian. Misalnya untuk menemukan unsur-unsur pelanggaran, dalam hal ini untuk penegakan hukum keimigrasian dan sebagainya. Kemudian ketiga adalah tata cara pelaksanaan, yaitu dengan mempelajari prosedur pelaksanaan, standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan intelijen, baik di lapangan maupun di unit administratif. Dan yang keempat adalah aplikasi secara praktis, ya tentunya pelaksanaan dalam dunia yang nyata. Diharapkan dari keempat pilar ini memastikan mahasiswa memiliki pemahaman yang holistik dan kemampuan praktis untuk menjalankan tugas keimigrasian secara efektif. Capaian pembelajaran lulusan. Lulusan mata kuliah ini diharapkan mencapai kompetensi dalam 4 aspek berikut ini, yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Yang pertama adalah sikap. Tentunya diharapkan dari mempelajari ini mahasiswa mampu menunjukkan integritas dan profesionalismenya, serta sikap kritis dalam menjalankan tugas pengawasan dan intelijen dan keimigrasian, di mana tetap memastikan dipenuhinya berdasarkan peraturan atau etika dan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah pengetahuan. Dengan menguasai konsep dasar pengawasan dan intelijen keimigrasian, dasar hukum nasional dan internasional, dan dinamika isu keimigrasian secara global, regional, diharapkan para mahasiswa juga memiliki pengetahuan yang sangat luas, tidak hanya berkutat atau di pengetahuan bersifat nasional saja atau dalam konteks lokal saja. Yang berikutnya adalah keterampilan umum, di mana mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam rangka mendukung tugas keimigrasian khususnya di bidang pengawasan dan intelijen di bidang keimigrasian. Keterampilan khusus yaitu di mana mahasiswa diharapkan mampu melakukan kegiatan intelijen keimigrasian, baik pengumpulan bahan keterangan, analisis, hingga penyajian laporan, dan juga pelaksanaan pengawasan keimigrasian, baik dari tahap persiapan hingga pelaporannya. Sehingga dari 4 ini diharapkan capaian ini mampu memastikan lulusan siap menghadapi tantangan praktis di bidang keimigrasian dengan pendekatan yang profesional dan terstruktur. Materi ajar. Materi ajar dalam mata kuliah ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama adalah konsep dasar dari pengawasan dan intelijen keimigrasian, kemudian dasar hukumnya, dan yang ketiga adalah praktek pelaksanaan. Konsep dasar tentunya
diperlukan sebagai literasi akademis untuk mengetahui apa yang menjadi basic konsep dalam pengawasan dan intelijen di bidang keimigrasian. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum. Mahasiswa diharapkan juga mengetahui dan dapat merelevansikan setelah mempelajari konsep dasar, mengetahui juga bagaimana peraturan perundang-undangan secara nasional yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan intelijen di bidang keimigrasian maupun konvensi-konvensi internasional baik di regional maupun internasional di PBB, misalnya tentang kejahatan transnasional terorganisir. Nah, di mana hal ini menjadi penting karena memang isu di bidang keimigrasian sangat dinamis. Yang berikutnya tak kalah pentingnya adalah dalam praktik pelaksanaan, di mana mahasiswa dilatih untuk menerapkan prosedur sebagaimana diatur dalam SOP, baik dalam peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ya, atau peraturan Menteri Hukum dan HAM, itu dalam melaksanakan atau mengimplementasikan ya, konsep yang sudah dipelajari dalam tata laksana. Sehingga diharapkan dengan adanya gabungan ketiga komponen utama ini dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan keterampilan yang praktis yang relevan yang dapat mendukung operasional di bidang keimigrasian. Dalam perkuliahan ini akan disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama ada delivery atau penyampaian. Materi ini akan disampaikan yang pertama tentunya secara interaktif, ya, komunikasi yang efektif antara dosen dengan mahasiswa dan juga sebaliknya mahasiswa ke dosen. Seperti perkuliahan pada umumnya, tatap muka secara langsung menggunakan media PowerPoint. Kemudian yang kedua adalah studi kasus. Dalam perkuliahan nantinya, mahasiswa akan diberikan studi kasus sehingga mahasiswa mampu melakukan analisis dan mendeteksi adanya kasus pelanggaran dan mampu melaksanakan simulasi bagaimana kegiatan pengawasan dan intelijen keimigrasian dari tahap perencanaan hingga penyajian pelaporan. Dan kuliah ini juga kita akan mendatangkan praktisi dari lapangan, dari unit pelaksana teknis, baik dari Direktur Imigrasi maupun kantor imigrasi. Dan yang paling penting di sini adalah tentunya melakukan kegiatan praktik lapangan. Diharapkan dengan ada pendekatan ini memastikan mahasiswa selain memahami konsep secara mendalam, tapi juga dapat mengkaitkannya dengan aplikasi secara praktis. Kemudian yang berikutnya adalah interaksi atau interaction. Interaksi tentunya di sini diskusi dengan melakukan berbagai kasus. Jadi mahasiswa berdiskusi tentang skenario keimigrasian seperti adanya penanganan pelanggaran dokumen perjalanan, di mana dapat dari hasil diskusi tersebut mereka dapat mengembangkan kemampuan analisisnya dan juga bekerja secara tim atau kelompok. Yang berikutnya adalah simulasi lapangan, ya tentunya kegiatan ini juga diperlukan kerjasama yang baik antar satu dengan yang lainnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan seperti dalam bagaimana cara melakukan pemeriksaan izin tinggal yang berada dalam paspor atau dokumen perjalanan orang asing, misalnya seperti itu, atau paspor Republik Indonesia. Itu juga bisa diperiksa bagaimana cara pengawasannya, misalnya bagaimana di tempat pemeriksaan imigrasi dalam melakukan atau mengasesmen memastikan bahwa pemegangnya itu adalah benar-benar yang ada dalam data dalam paspor di biografi data. Kemudian asesmen yaitu penilaian. Penilaian di sini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah kehadiran itu 10%, kemudian penugasan 30%, ujian tengah semester 30% dan ujian akhir 30%. Sehingga diharapkan dengan adanya asesmen seperti ini, perkuliahan dapat dilaksanakan dengan memenuhi 4 pilar ini dapat terukur dengan baik bagaimana perkembangannya, dan diharapkan setelah ujian akhir semester mahasiswa dapat menguasai praktik di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian. Sebagai penutup, mata kuliah pengawasan dan intelijen keimigrasian ini lebih dari sekedar kurikulum, namun juga membentuk profesional kompeten, disiplin, dan siap menghadapi tantangan di dunia keimigrasian. Melalui metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, mahasiswa tidak hanya belajar secara konseptual dan teoritis, tapi juga diimplementasikan dalam tataran praktik. Dari mulai memahami konsep, hingga merancang kegiatan, hingga pelaksanaan pembuatan program. Akhir kata saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.
dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam perkuliahan mata kuliah praktek pengawasan dan intelijen di bidang keimigrasian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.